jiwa yang sehat, maka ada kebahagiaan dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Belum tentu semua itu bisa bahagia. Saya pernah satu kali ketemu dengan seorang teman pengusaha sukses, saudara. Dia mobilnya wah bagus. Satu kali sedang naik Mercedes, saudara, pulang ke rumah, saudara. Di rumahnya ada yang jaga pintu gitu, saudara, seperti satpam, tapi ini seorang jaga pintu biasa. Sampai di depan tin 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 gitu, saudara. Setelah tin tin tin, yang di dalam apa? Bukakan pintu, saudara. Lalu dia masuk, saudara. Mobilnya masuk, saudara. Ya di depan garasi dia turun. Dia mau masuk ke ruang ya depannya gitu, saudara. Lihat, saudara, yang jaga pintu, saudara, bawa radio digendong sambil joget gitu, saudara. Dia berkata, ini nih gimana ya? Yang bahagia itu tukang jaga pintu atau pengusaha yang naik Mercy gitu, saudara. Dia berkata, aku itu pengusaha, aku itu sukses, aku naiknya Mercedes Benz, ya, tapi nggak bisa seperti dia. Dia ini malah tukang jaga pintu, kerjanya hanya jaga pintu saja, saudara. Tapi dengan radio saja, tapi so joget-joget seneng-seneng, saudara. Jadi sekali lagi, kebahagiaan tidak hanya karena punya harta, tidak hanya karena terkenal, tidak hanya karena punya kedudukan, tidak punya karena hal yang lain, saudara. Ada, ya semuanya itu ada, tapi sekali lagi tidak menjamin, saudara. Dua syarat kita akan belajar utama bisa merasa bahagia. Kita akan belajar. Yang pertama, hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan, saudara, yang pertama apa? Hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ya, bersembunyilah manusia itu dan istrinya di hadapan Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, kalau perhatikan dulunya, ya, selalu Tuhan itu hadir, ya, bersekutu dengan mereka, berjalan bersama mereka. Mereka bahagia, mereka sukacita, saudara. Oh, kebahagiaannya luar biasa. Kenapa? Hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, saudara, itu membawa kebahagiaan yang sejati, saudara. Karena dia adalah Raja damai. Dikatakan, saudara, hanya dekat dengan Allah kita bisa tenang. Kalau kita mau damai sejahtera, kita mau bahagia, pertama diajarkan bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saat Tuhan hadir dalam hidup kita, saat hadiratnya nyata, kita bisa rasakan, kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Saya jamin, bukan hanya kita ngomong saja, ya saudara. Bukan masalah jadi orang Kristen, bukan masalah ke gereja saja. Sungguh-sungguh saudara hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh sedang ada dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh bisa merasakan hadirat Tuhan memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya, memenuhi seluruh tubuhnya. Maka akan diliputi dengan damai sejahtera, akan diliputi dengan kebahagiaan. Apapun keadaannya, saat kita bersama dengan Tuhan, kita akan tenang, kita akan tetap mantap, kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa bergembira. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus, saudara. Tuhan sumber bahagia, Tuhan sumber damai sejahtera, Tuhan sumber sukacita. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Kita akan lihat apa yang dikatakan Daud juga, Mazmur 16 ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kau tunjukkan padaku jalan menuju kehidupan. Daud berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau yang menunjukkan padaku jalan kehidupan. Padamu aku mendapat apa, saudara? Kegembiraan berlimpah. Daud berkata, daripadamu Tuhan aku dapat apa tadi, saudara? Dapat apa? Kegembiraan yang melimpah. Justru saat dia ada dalam hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan, dari Tuhan
dia berkata, aku dapat kegembiraan melimpah. Saudara tahu ya, Daud hidupnya juga penuh dengan pergumulan. Saudara, waktu dia masih kecil saja, saudara, dia nggak begitu diperhatikan. Mungkin dikalahkan daripada anak yang lain. Saudara, setelah dia diurapi jadi raja, Saul benci dengan dia, Saul iri, selalu mau dipenuh, dikejar-kejar. Sudah ada di padang gurun, tinggalnya di gua saja, masih dikejar-kejar. Kalau bisa dibantai, kalau bisa dibunuh, saudara. Bahkan sempat kadang-kadang sampai terpaksa menjadi pura-pura gila gitu, saudara, supaya tidak ditangkap oleh musuh. Saudara berkata, tapi beda waktu dia mendekat pada Tuhan, waktu dia ada dalam hadirat Tuhan, dia berkata, daripadamu aku dapat kegembiraan yang penuh, kegembiraan yang penuh, kegembiraan yang penuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dan kebahagiaan untuk apa, saudara? Selama-lamanya. Sekali lagi, kebahagiaan apa, saudara? Selama-lamanya. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita makin dekat dengan Tuhan, maka roh kita makin mantap, makin stabil, makin tenang, saudara. Pergaulan kita makin dekat dengan Tuhan, ya saudara. Kita berjalan lebih intim lagi bersama Tuhan, makin dekat, makin melekat pada Tuhan, makin menyatu dengan Tuhan, maka makin damai, maka makin tenang, maka makin sukacita, maka makin lagi gembira. Sampai Daud berkatanya bukannya gembira, gembira penuh. Dan ditambah lagi bagian untuk apa? Selama-lamanya. Dapat cuan bisa gembira enggak, saudara? Bisa, tapi sebentar, nanti habis ya sudah tidak ada lagi, saudara. Dapat pujian, bisa dapat sukacita enggak? Bisa, tapi waktu dicela ganti sakit hati gitu, saudara. Ya, semuanya bisa, banyak, dapat ini, dapat itu, saudara. Tapi enggak langgeng. Hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan yang kekal, ada kebahagiaan selama-lamanya. Kata Daud, waktu menghadapi tantangan berat mungkin sempat goyah, tapi begitu ingat Tuhan, mendekat pada Tuhan, damai datang kembali, damai memenuhi kembali, damai kembali, terus meluap-luap, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang sangat penting sekali. Saya ingat zaman dulu saya sering memberi ilustrasi begini, saudara. Satu kali ada perlombaan melukis. Perlombaan apa, saudara? Melukis, saudara. Lalu dalam perlombaan itu jurinya memberikan pengumuman, saudara semua sekarang sudah siap untuk melukis? Sudah gitu, saudara. Lalu temanya diberi, lukislah damai sejahtera. Nah gimana, saudara? Saudara disuruh melukis damai, itu melukis apa? Ayo, saudara diminta melukis damai. Kalau melukis burung merpati lah itu jelas, saudara. Lukis damai, lukis apa? Ada yang melukis PBB, ya. PBB bawa perdamaian, saudara. Ada yang melukis desa yang sepi gitu, saudara. Dianggapnya di desa yang sepi ada damai, saudara. Ada yang melukis burung merpati, macam-macam, saudara. Lukis ini. Setelah dikumpulkan, saudara, semua juri mulai lihat satu persatu, lalu diputuskan satu pemenang. Pemenangnya apa, saudara? Gambarannya apa? Ada yang pernah dengar saya cerita ini dulu, sering saya. Pemenangnya lukisannya apa? Pemenangnya di sebuah pantai, saudara, yang gelombangnya besar. Di tengah-tengah pantai ada batu karang. Jadi ini pantai, ada batu karang gede. Di atas pantai ada sepasang burung camar sedang berjumbu. Sedang berjumbu. Lalu seorang tanya, loh gimana damai? Ombaknya saja besar kok. Dikatakan lukisannya ini yang menang. Apanya yang menang? Itu kan enggak gambarkan damai. Ombaknya besar, badannya besar. Lalu sang juri berkata, yang lain PBB damai, tapi sekarang dunia enggak damai, belum bisa damai, saudara. Ada orang gambar gini, saudara, jendik sama jendik itu, saudara, damai. Tapi setelah pergi
Gitu saudara. Mungkin gitu saudara. Katanya orang Solo punya undi-undinya itu saudara. Katanya gitu saudara. Yang lain semuanya saudara. Desa yang wah sepi, belum tentu damai. Malah mungkin ada yang kesepian. Betul saudara. Semua nggak jamin. Tapi gambar itu ngomong apa? Sekalipun ada damai, sekalipun ada masalah, sekalipun ada gelombang, sekalipun ada tantangan, tapi burung camar itu tetap bisa menikmati kedamaian, kesucian, kebahagiaan, masih bisa bertumbuh. Itu lebih daripada damai biasa. Bukan damai saat dapat berkat, bukan damai saat dipuji, bukan damai saat tenang. Sekalipun belum dapat berkat, tetap damai. Sekalipun dicela, tetap damai. Sekalipun nggak damai masalah besar, tetap damai. Amin. Dan itu luar biasa. Kalau saudara temukan Yesus, saudara temukan Raja damai, akan membuat saudara hidupmu bahagia, sukses dan bahagia. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Maka saya ajak saudara belajar. Bagi saya kunci utama dalam kehidupan adalah bangun hubungan yang nyata dengan Roh Kudus. Semua dasarnya itu Roh Kudus, saudara. Semua metode penting, kekayaan penting, semuanya penting. Tapi hanya satu yang paling penting, yaitu Tuhan yang hidup di dalam kita, yaitu Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Roh Allah bersama-sama kita, itu jaminan satu-satunya. Lebih daripada yang lain, Daud bisa berhasil, Daud bisa sukses, Daud bisa sukacita karena ada Roh Allah di dalam. Bila Roh Allah, jadinya gimana ya dia? Bila Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari, saudara. Betul. Yang penting Roh Allah ada, yang penting ada Tuhan, maka ada damai, maka ada sukacita, maka ada kasih karunia yang luar biasa. Yang kedua, saudara, memiliki kondisi jiwa yang sehat dan positif. Katakan ini supaya jelas. Memiliki apa, saudara? Kondisi jiwa yang apa? Sehat. Katakan dulu, sehat dan positif. Sekali lagi, sehat dan positif, saudara. Ya, sekali lagi, sehat dan positif. Orang punya banyak tadi seperti miliaran, belum tentu dia jamin kekayaan, kebahagiaan. Orang bisa cantik tampan, nggak jamin, saudara. Bahkan punya pasangan yang cantik tampan, nggak jamin. Makin cantik kadang-kadang malah buat deg-degan gitu. Di mana-mana dilihat pria lain, saudara. Ya toh, saudara. Makin tampan, saudara, makin kadang-kadang hatinya malah buat was-was terus ini. Suamiku kalau didekati orang lain terus gimana? Betul nggak, saudara? Kadang-kadang seperti itu. Saudara tahu semuanya lah. Bahkan kesuksesan yang lebih besar sama. Sukses lebih besar itu badainya lebih besar. Jangan salah. Betul, saudara ya? Betul, saudara. Jadi enggak. Tapi saudara, dalam keadaan seperti itu ada satu yang saya ingin sampaikan seperti ini. Jiwa yang sehat. Katakan lagi, jiwa yang sehat dan positif. 1, 2, 3. Jiwa yang sehat dan positif. Apa jiwa yang tidak sehat? Tidak sehat ya jiwanya sakit. Sakit hati, luka hati, ada kecewa, pahit hati. Itu nggak bisa bahagia. Jiwanya tidak sehat, jiwanya pahit, jiwanya luka, jiwanya sakit. Nggak bisa. Engkau hanya bisa bahagia satu dengan Tuhan. Lalu kedua, engkau punya jiwa yang sehat. Kok langsung tenang ya, saudara? Kelihatannya banyak yang ngalami ya, saudara. Sedang luka hatinya, sedang pilu hatinya, sedang pahit hatinya. Benar, saudara. Kalau kita nggak jaga hati kita supaya sehat, jiwa kita sehat, saudara, pikiran kita sehat, pikiran kita positif, nggak negatif terus, kita ya saudara bisa bahagia. Tapi kalau kita biarkan tubuh kita, jiwa kita, saudara, pikiran kita sakit, kita tidak bisa bahagia. Jaga jiwa kita, jaga hati kita, sehat, ya sehat, positif, tidak sakit, tidak pahit, tidak luka, sembuhkan. Amin, saudara. Kalau sampai sakit, sembuhkan. Kalau sampai sakit,
sembuhkan. Sekali lagi, kalau sampai sakit, sembuhkan. Kalau sampai sakit, sembuhkan. Saya tidak tahu saudara dengar firman, mungkin saudara sedang Tuhan bicara, sakit hati, sakit hati, simpan, kecewa, pahit hati, luka hati, sembuhkan. Kalau saudara tidak sembuhkan, saudara nggak bisa bahagia. Yang pertama, bahagia itu Tuhan. Hanya dekat dengan Allah aku tenang. Dekat dengan Tuhan hatiku tenang. Malah dikatakan oleh Daud, kegembiraan penuh, aku bisa punya sukacita penuh, kegembiraan penuh saat ada bersama Tuhan dengan nyata. Bukan sekedar doa ya saudara. Doa itu belum tentu loh ada dalam hadirat Tuhan. Doa itu belum tentu loh sedang ketemu dengan Tuhan saudara. Ya, saat kau seperti Daud, ngalami seperti Daud, engkau akan punya kebahagiaan hidup. Sekalipun ada badai, engkau akan tetap bersukacita. Engkau akan menari bagi Tuhan. Engkau akan bersukacita dalam Tuhan. Betul? Jangan izinkan kepahitan, kecewa, sakit hati. Daud kan ngalami tahu saudara, betul enggak? Mungkin dengan keluarga, apalagi dengan Saul, betul? Dengan beberapa. Tapi sekali lagi, kuncinya dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jaga jiwanya tetap sehat, tetap sehat. Iya, sembuhkan kalau sedang sakit, saudara. Iya, sebab ada kesembuhan. Jiwa itu bisa disembuhkan. Jiwa itu bisa sakit, tapi juga bisa disembuhkan. Seperti tubuh kita. Tubuh kita ini bisa juga sakit, tapi sekalipun sakit juga tubuh kita ini bisa disembuhkan. Demikian juga dengan jiwa kita, dengan batin kita, demikian juga dengan hati kita. Bisa luka, bisa sakit, saudara. Sekali lagi, tapi juga sama, bisa disembuhkan. Katakan, bisa disembuhkan. Sekali lagi, bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, menyadari ada gejala yang tidak beres. Nyadari, sadar dulu ada gejala-gejala nggak benar ini tidak benar ini kalau diteruskan akan jadi sakit. Mulai gitu saudara, sadar ini sudah nggak beres ya, sadar dulu. Semua itu diawali dari kesadaran. Orang kalau tubuhnya saudara ya nggak pernah cari penyebabnya. Tubuh itu kadang-kadang mau sakit itu ada gejala-gejalanya gitu. Tanda-tandanya ini, tanda-tandanya itu. Saudara. Kalau ngerti gejalanya, diperbaiki, maka akan sehat dan sembuh. Jiwa juga sama, saudara. Ada tanda-tandanya. Kalau kita ini sedang menuju sakit atau bahkan sedang sakit, sudah sakit jiwa kita, saudara. Tandanya apa, saudara? Pikirannya mulai kacau, sudah kacau, saudara. Sulit konsentrasi. Persiapan firman Tuhan, gitu. Dengar firman Tuhan, mubeng-mubeng, tidak tahu, saudara. Ya, sulit fokus, suka ragu-ragu, takut salah, saudara. Sedih, berkepanjangan sedih terus. Dikit-dikit sedih, saudara. Iya, juga mudah emosi, mudah marah, mudah tersinggung, saudara. Iya, terus mudah sensitif sekali, saudara. Iya, mudah, iya, sakit hati, hilang gairah hidup, semangatnya hilang, perilakunya juga mulai kacau, mulai ya banyak nggak suka bergaul, suka menyendiri karena sedang bergumul seperti itu, saudara. Biasanya dekat dengan keluarga sudah beda lagi, saudara. Tidurnya tidak teratur, kadang mudah, kadang sulit, saudara. Makannya juga berantakan, banyak, bahkan kadang-kadang pelarian ke macam-macam lah, alkohol lah, ke media lah, ke seks dan macam-macam. Pokok ada gejala-gejala yang tidak baik, yang tidak benar. Begitu ada gejala, segera diatasi. Begitu ada gejala, segera disembuhkan. Maka luar biasa. Amin. Orang itu kenapa kadang-kadang check up? Saya dengar Pak Budi ini sering check up. Kenapa check up, Pak? Supaya ngerti sehat apa enggak. Betul ya? Jantungnya. Kalau ngerti, cepat diobati, sehat terus. Kalau enggak ngerti, bablas lah, saudara. Karena enggak ngerti kok. Jadi sama kita tuh kadang-kadang mulai mawas diri. Coba sebetulnya jiwaku ini sehat enggak? Tadi saya bacakan beberapa. Mudah tersinggung apa enggak? Hatimu merasa tertekan atau tidak? Saudara malas juga berjuang apa tidak? Ada banyak hal yang tidak
ya positif, yang negatif, atau hal yang ya suka menyeri dan macam. Kalau itu tandanya jiwamu sudah tidak